Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi atas dua, yaitu yang pertama PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Perlu kita ketahui bersama bahwa fungsi dan peran aparatur sipil negara mencakup tiga hal penting, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Adapun hak daripada PNS yaitu yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan hak daripada P3K yaitu gaji dan tunjangan. Yang kedua cuti. Yang ketiga perlindungan. Yang keempat pengembangan kompetensi. Adapun perbedaan hak daripada PNS dan P3K yaitu hanya terdapat pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban daripada aparatur sipil negara yaitu seperti kita saksikan pada tampilan layar berikut bahwa kewajiban aparatur sipil negara antara PNS dan P3K yaitu seperti tertera pada poin nomor 1 sampai nomor 8. Kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan sangat jujur. Yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminatif. Adapun manfaat sistem merit yaitu yang pertama mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua yaitu dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sistem merit dalam metode penilaian dan pengembangan. Yang pertama yaitu pangkat dan jabatan. Yang kedua yaitu pengembangan karir. Yang ketiga yaitu mutasi pegawai. Dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Smart aparatur sipil negara. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi, informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Adapun pengertian daripada literasi digital yaitu pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu kecakapan menggunakan media digital dalam kurung digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital. Yang ketiga, etis menggunakan media digital. Dan yang terakhir yaitu aman menggunakan media digital. Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermain digital. Etika bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua yaitu tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi. Yang ketiga yaitu tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Yang terakhir yaitu tidak mampu membedakan informasi dan